Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah khairul ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu khairul ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat buat kita untuk sekarang dan untuk di akhirat kelak. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Dalam tausiah sekarang ini yang lebih penting tak Ustaz tekankan yaitu bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatahajjud bih nafilatan. Di sepertiga malam ini maka kita disunahkan untuk pentingnya dengan sholat tahajud. Lebih-lebih mendekati bulan Ramadan. Sekarang bulan Sya'ban, sekarang Sya'ban, akhir-akhir Sya'ban, tekankanlah segala sesuatu sebelum bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menjalankan sholat tahajud. Saking pentingnya sholat tahajud ini, maka sholat tahajud ini bisa mengcover semua. Bisa mengcover segala kesusahan kita yang ada, bisa mengcover segala kesulitan kita yang ada, bisa mengcover segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan kita yang ada dengan catatan ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini kita sering sekali kadang-kadang susah dengan kekuatan iblis wasnan ini yang menaburkan tepung kemudian memberikan kita supaya rasa kantuk, menyelimuti dengan selimut kambing, kemudian ditaruhlah jarum di pada pantat kita supaya apa? Semua itu untuk menggagalkan supaya enak kita dalam tidur, supaya keenakan kita dalam tidur. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi hamba Allah, lupa atau lalai dalam sholat tahajud ini. Sholat tahajud memang merupakan sholat sunnah. Tapi sholat sunnah ini, sholat tahajud ini penting sekali buat kita sebagai hamba Allah yang perlu merenungkan diri dalam segala suatu kehidupan diri kita, dalam uslah kita, dalam pengasingan kita, dalam penyelesaian kita, makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh segala sesuatu yang ada yang berhubungan dengan sholat tahajud ini penting sekali buat hamba Allah. Karena hamba Allah hidup ini selalu diuji, tidak pernah kita lepas dari ujian. Setiap hari diberikan ujian. Mereka yang kekurangan makan diberikan ujian. Mereka yang fakir miskin diberikan ujian. Mereka yang kaya raya diberikan ujian. Belum tentu yang miskin bisa kaya raya itu menghadapi sekuat orang yang punya harta. Belum tentu yang punya harta bisa menghadapi cobaan pada fakir miskin yang hadapi mereka yang nggak punya harta. Belum tentu mereka yang ahli maksiat kuat untuk menghadapi mereka yang bukan ahli maksiat. Mereka yang bukan ahli maksiat pun belum tentu bisa menghadapi mereka yang ahli maksiat.
Maka dari itu ada suatu riwayat mengatakan, jangan kamu mengolok-olok orang. Ketika kita mengolok-olok si fulan, seperti misal si fulan kaya tapi pailit bin medit, maka kita tidak akan mati, kita tidak akan menghadap Allah sebelum kita mengalami apa yang dinamakan pailit bin medit tadi. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita mengolok atau merasani atau mengumpat atau membilangi atau membicarakan tentang kejelekan si fulan, karena kita tidak akan mati sebelum mengalami. A'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah min dzalik. Kalau antum ingin bebas, ingin dimudahkan ujian-ujian antum, jaga lisan, jaga diri kita. Dengan apa? Dengan kita senantiasa pengasingan uslah kita yang tinggi. Apapun bentuknya, apa yang kita cari adalah tujuan dunia dan akhirat. Sekesta pentingnya sholat malam ini, yaitu sholat tahajud ini, dalam Al-Quran sebutkan Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu ana'il lail. Jadi di sini apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah an-lail sajidu, yaitu beribadah di tengah malam ini, di waktu malam sepertiga ini, dengan sajid, yaitu sajid dengan sujud dan berdiri. Jadi sajid wa qa'iman yakhdarul akhirah, dengan sujud dan berdiri sedang ia takut, wa qa'ima yakhdarul akhirah, sedang dia takut pada azab akhirat. Jadi mereka itu sujud dengan berdiri dan takut pada azab akhirat. Ini artinya mereka ini sujud dalam sholat apa? Sholat tahajud. Mereka merasa dirinya banyak dosa. Inilah yang dicari. Kemudian kita menjalankan sholat taubatan nasuhah di pertengahan malam. Wa yarju rahmah, dan mengharapkan rahmat dari Allah Rabbi, yaitu Allah. Qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna yal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkarul ulul albab. Adakah orang sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi di sini disebutkan sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajar. Jadi apakah bedanya? Apakah ada persamaan orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dan mereka-mereka di sini innama yatadzakkarul ulul albab, yaitu sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Jadi inti daripada akhir ayat ini, mereka-mereka yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Siapa yang berakal ini? Yang berakal di sini adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang sempurna, yang punya akal. Gunakanlah akal kita untuk beribadah kepada Allah dalam ayat surat Al-Zumar 9 ini. Ditekankan dengan jelas, hanya orang yang berakal, liulil albab, yang bisa menerima dengan segala sesuatu seperti ini. Kita ini hamba Allah yang berakal, yang punya akal. Kenapa kita tidak terima dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita? Kenapa justru orang yang berakal kemudian menentang dengan keberadaan Allah? Kenapa justru orang yang berakal yang Allah ciptakan, iblis pun suruh sujud kagak mau dengan kesombongannya, malaikat dan semuanya makhluk-makhluk yang lain termasuk tumbuhan semua sujud pada kita, pada Adam waktu itu, pada manusia pada waktu itu. Kenapa ini tidak kita gunakan untuk beribadah? Kita sholat ini ibadahnya mereka-mereka makhluk yang lain. Jadi kita bisa pahami dengan ibadah dan gerakan sholat yang kita lakukan, apalagi makrifat di tengah malam, wa minal laili fatahajjud, sholat pertengahan malam ini merupakan suatu kontinuitas di mana segala sesuatu yang harus kita prioritaskan dan sesuatu yang tidak kita prioritaskan. Kita harus ngerti, kita harus sadar
bahwa manusia hidup ini selalu dalam keadaan diberikan ujian, sebagaimana bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia hidup dalam keadaan yang rugi, diberikan ujian terus. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Di sini disebutkan, dijelaskan lagi. Ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebutkan semua. Kalau kita orang berakal ngerti, bisa mempelajari semua ini secara konsekuen, secara abadi, yang fungsinya untuk apa? Untuk kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat. Tetapi pada dasarnya karena iblis ada bersama kita, karena iblis selalu menggerogoti pikiran-pikiran kita dan membisikkan segala apa yang iblis sudah wajibkan buat ke cucu-cucu dan keturunan iblis. Sehingga inilah yang menjadikan fondalitas kita sebagai hamba Allah yang punya iman jadi bubrah, sebagai hamba Allah yang punya keyakinan jadi rusak, jadi musyrik, sebagai hamba Allah yang punya agama jadi murtad, sebagai hamba Allah yang punya segala suatu identitas sebagai umat Muhammad bisa hilang, tidak punya dan tidak diakui sebagai umat Muhammad. Kenapa? Karena akhlakul karimah kita nggak ada. Akhlak kita tidak ada. Segala sesuatu yang ada pada diri kita tidak tercerminkan pada diri kita. Jangan dilihat orang yang bicara di sini pasti akan bisa melaksanakan, belum tentu. Sekali lagi Ustaz silakan, belum tentu. Ustadz pun di sini juga belajar. Jangan berharap sebagai seorang ustadz, kiai, ulama semua pasti sempurna. Belum. Justru ustadz, kiai, ulama mereka merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya beban momen untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmunya kepada mereka-mereka yang awam, kepada mereka-mereka yang membutuhkan, melindungi mereka-mereka yang membutuhkan perlindungan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bukan ustadznya atau ustadz kiai melindungi, bukan, tetapi semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bicara begini sebagai apa yang kita lakukan, sebagai apa yang kita sampaikan. Mari kita sama-sama menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sabr. Dengan segala sesuatu minta pertolongan kita pada Allah, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kita mohon minta pertolongan bukan pada kiai, pada ulama, bukan. Mereka hanya sebagai apa? Sebagai lantaran, sebagai stigma, yaitu jalan untuk memberikan suatu wejangan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Wejangannya apa? Ketika mereka tidak akan tersesat dengan wejangan oleh para kiai. Karena apa? Karena wejangan-wejangan mereka selalu berujung yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifatullah. Maka dari itu pentingnya kita di dalam kita menggali ilmu, berguru pada seorang kiai, ulama. Ini pentingnya kita mondok di pondok pesantren, baik itu pondok modern maupun non modern, baik itu salafiyah maupun non salafiyah, apapun yang lainnya. Semua itu berpondasi pada intinya adalah mengajarkan segala ilmu-ilmu yang ada. Makanya penting mereka di pondok, pentingnya sholat tahajud untuk apa? Penenangan diri, uslah kita pada Allah Subhanahu wa taala, curhat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa minal laili fatahajjud nafilatan lak. Di sini salatlah di sepertiga malam dengan salat tahajud, karena ini bisa memberikan tambahan apa? Tambahan pahala. Tambahan pahala buat kita sebagai hamba Allah yang punya iman, sebagai hamba Allah yang punya keleluasaan untuk bisa berpikir jernih, bukan kekuasaan. Sebagai hamba Allah yang punya kuasa, bukan. Sebagai hamba Allah yang merasa rendah dalam kekuasaan Allah, merasa diri kita kecil di mata Allah, merasa diri kita tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan sekesta yang ada, dengan aturan-aturan yang ada yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allahnya, yaitu berbunyi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini merupakan suatu bukti bahwa Allah itu segalanya, tidak bisa dibantah.
Tidak bisa dibantah apapun yang terjadi. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian curhat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ngeri, kita kembali pun hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam keadaan sakaratul maut, apapun bentuknya Allah yang menentukan. Maka dari itu pentingnya kita mengkaji ilmu seperti ini, sampaikan itu meskipun satu ayat, karena ini merupakan suatu pahala di balik semuanya. Di balik fenomena ini ada suatu pahala yang luar biasa untuk kemudian kita terapkan, untuk kemudian kita amalkan, untuk kemudian kita yaitu dengungkan dalam suatu lafaz ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah apapun yang terjadi, indikasi-indikasi yang sekarang terjadi, segala sesuatu yang terjadi pada sekarang yang sifatnya adalah menggerogoti iman, mari kita lawan semuanya itu dengan apa? Dasar dengan suatu tahajud, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah yang terlindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melindungi kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita akan dicukupi semua. Tidak usah ngeluh kita. Allah Maha Kaya akan segalanya. Allah Maha bisa menyelesaikan akan segala masalah-masalah yang ada pada diri manusia. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kita tidak bisa. Kita semata wayang hanya bisa menjalankan segala apa yang Allah gerakan, ke kanan ke kiri, semua yang Allah gerakan. Kita hanya bisa. Kita tidak bisa melawan. Kita hanya bisa bergerak. Segala sesuatu Allah yang berkuasa. Segala sesuatu Allah yang mendikte kita. Kembali kita pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita jadikan seperti ini senantiasa selalu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.